Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan simulasi pemodelan yang berjudul Analisa Runtun Waktu. Yang beranggotakan Bayu Pradika, Smel Paniel, Zikri Ahmad, Sherly Ratna, dan saya sendiri, Cut Mutia. Untuk yang pertama itu dasar teori. Analisa runtun waktu atau time series analysis merupakan pendekatan statistik yang berguna untuk menganalisis data yang dikumpulkan sepanjang waktu. Pendekatan ini memiliki penerapan luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, keuangan, ilmu sosial, dan ilmu alam. Tujuannya adalah untuk menggali tren, pola musiman, dan fluktuasi dalam data sharing berjalannya waktu. Minitab adalah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk analisis data. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu pengguna, terutama dalam dunia bisnis dan penelitian, untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dengan mudah dan efisien. Untuk selanjutnya itu adalah jenis runtun waktu. Runtun waktu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada horizontal, yang dapat kita lihat horizontal itu sama dengan konstan. Pada pola datanya akan memiliki data yang tetap sepanjang waktu dan membentuk garis lurus. Yang kedua yaitu adalah pola data musiman. Pada pola ini terbentuk fluktuasi yang membentuk pengulangan pada waktu tertentu, seperti peningkatan penjualan setiap musim liburan. Yang ketiga yaitu adalah skills, di mana pola ini munculnya fluktuasi yang lebih besar dan tidak teratur yang terjadi dalam sirkulasi yang lebih panjang, mirip dengan gelombang yang berlangsung lebih lama. Yang terakhir yaitu adalah tren. Terdapat kecenderungan pada pola ini umumnya dalam data sepanjang waktu, bisa naik atau turun. Selanjutnya, pola-pola ini memberikan gambaran tentang fluktuasi data terkait nilai rata-rata konstan, faktor musiman, fluktuasi jangka panjang yang terkait dengan siklus bisnis, serta kenaikan atau penurunan yang tak beraturan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Yang ketiga adalah peramalan. Definisi dan tujuan dari peramalan adalah proses menduga sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini didasarkan pada teori peramalan yang merupakan perkiraan terjadinya kejadian di masa depan berdasarkan data yang ada di masa lampau. Tujuan dari peramalan ini adalah untuk memperoleh ramalan yang mengurangi kesalahan meramal atau memprediksi data yang biasanya diukur menggunakan metode seperti mean squared error atau MSE dan mean absolute error atau MAE dan yang lainnya. Terdapat dua teknik peramalan. Yang pertama, teknik peramalan kualitatif. Teknik ini lebih menitik beratkan pada pendapat manusia dalam proses peramalan. Data historis menjadi kurang penting karena hanya digunakan sebagai pendukung pendapat. Dan yang kedua ada teknik peramalan kuantitatif, di mana teknik ini sangat mengandalkan data historis dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik statistik dan deterministik. Teknik statistik fokus pada pola, perubahan pola, dan faktor gangguan yang disebutkan oleh pengaruh acak. Dan beberapa teknik dalam kategori ini contohnya adalah smoothing, dekomposisi, dan teknik Box-Jenkins. Selanjutnya ARIMA. Next. Metode dan komponen ARIMA. Metode ini dikembangkan oleh Box dan Jenkins yang merupakan teknik analisis untuk data time series yang menghasilkan ramalan jangka pendek. ARIMA atau Auto-Regressive Integrated Moving Average digunakan untuk mencari pola yang paling cocok dari data historis dan sekarang. Komponen model Box-Jenkins ditunjukkan dalam notasi ARIMA, PDQ, dengan PDQ mewakili orde Auto-Regressive AR, Differencing, dan Moving Average atau MA.
Model ARIMA terdiri dari 3 model, yaitu AR, autoregressive, MA, moving average, dan ARIMA, kombinasi AR dan MA. Next. Model AR dan MA. AR, MA, dan ARIMA. Model AR menjelaskan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel dependen itu sendiri. Maksudnya adalah variabel ini dipengaruhi oleh data-data historis sebelumnya sehingga dapatlah suatu peramalan. Model MA menggambarkan variabel dependen dipengaruhi oleh nilai residual pada periode sebelumnya. Nah, ini menggunakan nilai-nilai selisih antara peramalan sebelumnya dengan hasil yang didapatkan di data histori sebelumnya, sehingga didapatkan dari model MA tersebut. Model ARIMA adalah gabungan dari AR dan MA, di mana model ini digunakan untuk mengakomodasi pola data yang tidak teridentifikasi model AR atau MA secara individual, alias ini adalah gabungan dari model AR dan MA. Next. Langkah-langkah dalam menentukan model ARIMA. Pertama, kita menyusun data menjadi stasioner sepanjang waktu. Stasioner ini adalah membuat data-data tersebut menjadi berpola. Lalu selanjutnya ada identifikasi model sementara berdasarkan koefisien autokorelasi dan autokorelasi parsial. Selanjutnya estimasi parameter model dan uji hipotesis. Selanjutnya verifikasi model dan menguji residual dan statistik Box-Persky. Lalu yang terakhir penggunaan model terpilih untuk peramalan periode yang akan datang. Next. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menentukan model ARIMA dalam bentuk diagram. Selanjutnya, nah, studi kasus ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ismail. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian studi kasus analisis runtun waktu. Nah, pada studi kasus ini terdapat contoh data inflasi Kota Pekanbaru, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember, yang dimulai dari tahun 2014 sampai tahun 2022. Dan pada tahun 2022, terdapat data yang kosong, yaitu data dari bulan Juni sampai bulan Desember. Sehingga maka tentukanlah peramalan inflasi dari bulan Juni hingga bulan Desember di tahun 2022 menggunakan analisis runtun waktu model ARIMA dengan Minitab. Nah, untuk mencari data 6 bulan ke depan, ya 6 bulan dari tahun 2022, yaitu bulan Juni sampai bulan Desember, menggunakan analisis runtun waktu. Nah, kita bisa menggunakan Minitab. Jadi kita buka aplikasi Minitab-nya dulu. Nah, di tampilan awal Minitab di sini terdapat kayak kolom bentuknya, kolom sama kayak kolom Excel. Nah, kolom ini yang berfungsi untuk memasukkan data yang kita punya. Nah, data yang ini itu kita jadikan dalam satu kolom. Dan kami telah menyediakan file Excel yang telah kami satukan semua data dari tahun 2014 sampai tahun 2022 dalam satu kolom di Excel. Sehingga kita copy aja semua datanya, lalu kita salin ke kolom Minitab-nya di kolom C1. Paste. Nah, jika telah kita salin datanya ke Minitab, lalu datanya ini kita beri nama. Di sini kami memberi namanya itu inflasi. Oke. Nah, setelah data yang kita punya itu telah masuk, maka kita lakukan langkah-langkah untuk mencari peramalan menggunakan model ARIMA. Nah, di sini telah ada flowchart dari langkah-langkah dalam menentukan model ARIMA.
Nah, yang pertama itu merumuskan model umum dan uji stasionaritas dalam varian, serta di bawahnya uji stasionaritas data dalam min. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan, sebelum kita melakukan teknik ramalan menggunakan model ARIMA, kita harus memastikan bahwa data yang kita punya itu telah stasioner baik dalam varian maupun dalam min. Nah, yang pertama kita cek itu dalam stasionaritas data dalam varian. Nah, bisa kita cek di Minitab-nya, yaitu dengan klik Start, lalu pergi ke Control Chart, dan pilih Box-Cox Transformation. Oke, di Box-Cox Transformation di sini kita pilih aja All of Observation for a chart are in the column. Lalu di bagian ini kita masukkan data yang mau kita lihat transformation-nya, yaitu kolom C1. Kita klik sampai dia muncul di sini, dan subgroup size-nya kita isi 1. Lalu kita klik OK. Dan akan keluar bentuk output box plot of inflasinya itu seperti ini. Nah, yang kita lihat untuk melihat apakah data yang kita punya ini telah stasioner dalam varian, yaitu pada nilai pada rounded value-nya. Nah, jika rounded value-nya itu bernilai 1, maka data yang kita punya itu telah dinyatakan dia telah stasioner. Sementara pada data yang kita punya, rounded value-nya bernilai 0,22, yang mana belum bernilai 1. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan agar dia stasioner? Nah, di sini jika dia tidak stasioner dalam varian, maka kita lakukan transformasi. Nah, pertama kita klik Start, lalu kita pergi ke Control Chart dan pilih Box Scope Transformation. Nah, di bagian sini kita masuk ke Option, lalu di Store Transform Data In, itu kita pilih inflasi. Nah, lalu kita klik OK, dan OK lagi. Maka akan keluar hasil output boxcock itu setelah ditransformasi. Nah, kita lihat lagi, rounded value-nya berapa? Rounded value-nya masih 0,22, belum bernilai 1. Maka kita lakukan lagi transformasi sampai boxcock-nya ini mengeluarkan rounded value bernilai 1. Jadi kita klik Start, Control Chart, Boxcock Transformation, klik OK. Nah, baru terlihat bahwa rounded value-nya telah bernilai 1. Maka data yang kita punya telah stasioner dalam varian. Nah, jika data telah stasioner dalam varian, lanjut ke langkah selanjutnya, yakni menguji stasionaritas data dalam min. Nah, di Minitab kita bisa melihat apakah data kita telah stasioner dalam bentuk min atau rata-rata. Caranya dengan klik Start, lalu pergi ke Time Series, pilih Time Series Plot. Nah, di sini kita pilih model simple, lalu klik OK. Dan di seriesnya kita pilih series data yang kita ingin lihat time series plotnya. Nah, datanya itu terletak di C1, maka kita pilih C1. Setelah masuk, kita atur time scale-nya. Kita klik time scale. Nah, di sini kita atur kalendernya. Nah, karena data yang kita punya itu berisi bulan dan tahun, jadi kalendernya kita atur bulan dan tahun juga, yaitu month year. Nah, di sini ada month dan year. Month itu tuh kita
kita tentukan di sini datanya kan dimulai dari bulan Januari dan dimulai dari tahun 2014. Maka kita isi monthnya itu dengan angka 1 dan year itu dengan nilai 2014 karena dimulai pada tahun 2014. Lalu setelah kita atur kalendernya, kita klik OK dan OK. Nah, maka akan keluar bentuk bagian temps atau time series plotnya seperti ini. Nah, eh, time series seperti ini itu dapat kita lihat bahwa nilainya telah konstan. Dari mana kita tahu ini konstan atau tidak? Nah, kembali lagi kita ke eh, teori nih, macam-macam dari jenis runtun waktu. Ada konstan, tren, sesional, cyclic. Dan di bagian yang kita punya itu atau kurva yang kita punya itu telah konstan. Konstan. Sehingga dia telah dinyatakan stasioner dalam bentuk rata-rata atau min. Jika data kita telah stasioner baik dalam varian maupun min, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu identifikasi model ACF dan PACF. Jadi di Minitab, kita bisa melihat model ACF dan PACF-nya dengan cara start, pergi ke time series, lalu kita pilih auto correlation untuk mengecek ACF-nya. Nah, di seriesnya kita pilih C1 inflasi, lalu kita klik OK. Ya, maka keluar hasil output dari ACF-nya. Selanjutnya, mencari atau mengidentifikasi model PACF-nya dengan cara klik Start, Time Series. Nah, kita pilih di sini Partial Auto Correlation. Nah, ini untuk melihat output dari PACF-nya. Dan seriesnya kita pilih inflasi. Klik OK. Oke. Dan apa fungsi kita mengidentifikasi ACF dan PACF-nya? Nah, fungsinya untuk melihat parameter model ARIMA. Nah, jadi di sini, jika kita ingin mencari peramalan menggunakan model ARIMA, di sini yang kita butuhkan itu adanya parameter dari ARIMA-nya ini. Untuk menentukan nilai AR-nya berapa, difference-nya berapa, moving average-nya atau MA-nya berapa. Nah, untuk menentukan model ARIMA tersebut, maka kita harus melihat model ACF dan PACF-nya. Jadi di sini untuk menentukan nilai AR, kita melihat pada model PACF-nya. Dan untuk melihat model parameter MA atau nilai MA-nya, kita lihat model ACF-nya. Nah, di sini untuk menentukan nilai AR dulu, yaitu kita lihat PACF-nya. PACF-nya di sini, pada kurva berikut ini, kita lihat ada satu lag yang melewati garis merah ini. Sehingga nilai parameternya kemungkinan itu ada 0 dan 1. Lalu kita lihat MA-nya, yaitu di model ACF. Nah, di sini ACF-nya sama kayak PACF, di mana cuma satu lag yang melewati garis merah ini. Sehingga model parameternya itu juga 0 dan 1. Nah, dari AR dan MA, kita bisa merumuskan beberapa model. Yaitu ada 3 model yang kami dapati, di mana model pertama AR-nya bernilai 1, MA-nya bernilai 0. Nah, difference. Gimana cara kita menentukan difference-nya bernilai 0 atau bernilai angka lain? Nah, itu kita tentukan dengan menguji stasionaritas dalam min atau rata-rata. Karena di sini
Ketika uji stasionaritas dalam min atau rata-rata itu datanya tidak stasioner, maka harus dilakukan differencing. Sementara tadi data kita telah stasioner dalam dalam rata-rata atau min, sehingga tidak perlu dilakukan differencing. Maka diferensinya itu bernilai 0. Tetapi jika misalnya data yang kita punya ternyata belum stasioner dalam min dan perlu dilakukannya difference, maka nilai diferensinya itu tergantung berapa banyak kita melakukan diferensiasi dari data yang kita punya. Nah, karena kita tidak melakukan diferensi sama sekali, maka nilai D-nya itu 0. Dan model kedua, kita dapati bahwa AR-nya 0 dan MI-nya 1. Dan model ketiga, yaitu AR dan MI-nya sama-sama bernilai 1. Nah, dari ketiga model ini, kita menguji apakah model ini cocok atau model manakah yang cocok untuk dijadikan parameter ARIMA dan menentukan peramalannya. Nah, kita uji dengan cara di Minitab, yaitu kita klik Start, lalu pergi ke Time Series, dan masuk ke ARIMA. Nah, di sini seriesnya kita pilih C1. Nah, di sini kita masukkan model parameternya tadi. Yang model pertama yaitu AR-nya itu 1 dan diferensinya 0, MI-nya 0. Lalu kita klik OK. Maka akan keluar output dari model 1 yaitu 100. Dan selanjutnya kita cek model yang kedua yaitu model yang MA-nya yang 1 dan AR-nya bernilai 0. Jadi model yang kedua itu 001. Klik OK. Maka akan muncul juga output dari model kedua. Dan kita cek model terakhir, yaitu model yang terakhir AR dan MA-nya sama-sama bernilai 1. Jadi model 101. Klik OK. Nah, output. Nah, dari ketiga model ini kita bisa melihat model manakah yang cocok yang kita gunakan untuk peramalan model ARIMA. Nah, kita lihatnya dari p-value-nya. Jika p-value-nya 0, maka model yang kita punya itu telah signifikan. Nah, di sini model yang pertama, p-value-nya 0, berarti modelnya signifikan. Sementara yang model kedua, p-value-nya ternyata tidak 0, berarti modelnya tidak signifikan. Nah, yang ketiga, di sini p-value-nya juga tidak 0, maka model yang ketiga juga tidak termasuk signifikan. Sehingga dari sini kita sudah dapat langsung nih, salah satu model yang cocok yang kita gunakan, yaitu model yang pertama. Model yang pertama tadi itu adalah 100. Untuk sekedar informasi, jika misalnya terdapat banyak model yang signifikan, maka kita pilih model yang tepat itu dengan cara melihat MS-nya, yaitu melihat yang paling terkecilnya. Oke, karena di sini sudah langsung tahu yang mana model yang terbaik yang kita gunakan, maka kita langsung saja masuk ke Start, pergi ke Time Series, lalu ke ARIMA. Nah, disinilah dia proses untuk mencari peramalan dengan model ARIMA. Nah, di sini kita ganti dengan parameter yang model terbaik. Tadi 100. Oke, setelah kita masukkan parameternya, lalu kita masuk ke forecast. Nah, di forecast ini lead itu fungsinya kita mengisi berapa banyak data yang ingin kita cari. Nah, karena data yang ingin kita cari itu dari bulan Juni sampai bulan Desember, maka ada 7 data yang ingin kita cari. Kita masukkan angka 7, lalu di storage forecast itu menanyakan di manakah kita akan menyimpan data untuk 7 data ke depan gitu.
Nah, karena di C2 ini atau di kolom 2 itu kosong, maka kita bisa menyimpannya di C2. Yaitu kita tulis C2, lalu oke, lalu kita klik oke. Nah, maka akan keluar di C2 ini sebanyak 7 data yang merupakan data peramalan untuk bulan Juni sampai bulan Desember di tahun 2022. Nah, karena data yang kita punya ini adalah 2 angka di belakang koma, maka kita bisa melakukan teknik pembulatan, sehingga yang kita ambil adalah cuma 2 angka di belakang koma. Mungkin sekian penjelasan tentang praktek untuk menyelesaikan studi kasus analisis runtutan waktu menggunakan Minitab. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan menyaksikan video kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.